Ada 3 unsur kebahasaan dalam pembelajaran bahasa Inggris, yaitu pronunciation, vocabulary, dan grammar. Dalam pembelajaran tesis, salah satunya itu adalah bagian dari pembelajaran grammar, di mana tesis ini ada 3, yakni present tense, past tense, dan future tense. Berikut ini saya akan memaparkan memahami past tense dalam narasi teks. Past tense merupakan bentuk kata kerja yang menunjukkan tindakan atau kejadian yang telah terjadi di masa lampau. Penting memahami past tense dalam narasi teks agar makna teks dapat dipahami dengan baik. Definisi past tense dan fungsinya bisa dilihat sebagai berikut. Pertama, menceritakan peristiwa masa lalu. Kedua, membuat alur cerita. Ketiga, menjelaskan konteks. Perbedaan penggunaan past tense dapat dilihat pada 3 bagian, yakni cerita fiksi, teks non-fiksi, teks berita. Strategi diferensiasi pembelajaran past tense dapat dilihat pada siswa yang memiliki kemampuan kognitif level rendah, level menengah, dan level tinggi, di mana ketiga level ini dapat diberikan pemberlakuan pembelajaran yang berdiferensiasi. Teknik pengajaran past tense untuk siswa dengan kemampuan rendah itu bisa digunakan dengan pertama, menggunakan gambar, kedua, lagu dan rhymes, ketiga, permainan sederhana. Teknik pembelajaran past tense untuk siswa dengan kemampuan menengah dapat dilakukan dengan 1, membuat kalimat, 2, membuat cerita pendek, 3, latihan konteks seperti yang terpampang di sini. Selanjutnya, untuk teknik pengajaran past tense untuk siswa dengan kemampuan tinggi bisa dilakukan dalam hal analisis teks, latihan menulis, dan diskusi yang akan lebih meningkatkan kemampuan para siswa yang berkemampuan tinggi. Selanjutnya, penggunaan media dan alat bantu untuk semua siswa yang ada dapat dilakukan dengan whiteboard interaktif, video edukasi, permainan interaktif, aplikasi pembelajaran. Penilaian dan umpan balik, seperti dalam bentuk rubrik penilaian dan umpan balik, sangat diperlukan untuk melihat hasil refleksi maupun evaluasi dari pembelajaran siswa dengan kondisi level kognitif yang berbeda untuk melihat sejauh mana mereka telah memahami pembelajaran bahasa Inggris, khususnya memahami past tense dalam teks naratif. Berikutnya kesimpulan dan saran bahwa dalam memahami past tense dalam teks narasi bisa dilihat sebagai berikut. Penggunaan variatif, fokus pada konteks, dan motivasi dalam dukungan. Hal ini juga bisa diterapkan dalam pembelajaran past tense pada recount teks maupun teks lainnya. Media digital seperti Canva dalam melatih kosakata saya. Saya menggunakan video pembelajaran seperti YouTube dalam melatih pronunciation saya. Saya menggunakan Google Classroom dalam memperbaiki grammar serta vocabulary yang saya pelajari. Saya menggunakan Google Dokumen atau Slide dalam kerja kelompok bersama teman-teman saya. So, English is not difficult anymore. Salam dan bahagia. Belajar tesis merupakan hal yang sulit bagi sebagian murid. Dengan adanya aplikasi Quizizz, murid dapat belajar tesis menjadi lebih menarik dan menyenangkan. Adanya batasan waktu dalam mengerjakan soal membuat murid lebih cepat dan tanggap dalam memahami konsep tesis. Dari aplikasi Quizizz ini membantu saya sebagai guru bahasa Inggris, terkhususnya dalam belajar grammar seperti tesis. Salam dan bahagia.